terlalu standar. Jadi saya nggak ganteng, Bu? Enggak. Ya, setelah hampir 2 tahun ya. Tawa Bapak? Saya kaget, Bu, Ibu. Ya. Ya. Gitu. Serem amat. Ketemu lagi bareng kita berdua ya. Setelah apa, Bu? 2 tahun? Hampir 2 tahun. Sekarang waktunya Desi Natria menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah disampaikan di kolom komentar di Jadi tahun Instagram 2018 itu, waktu itu kita sempat nanya ke teman-teman kan. Ada yang mau nanya, kita akan bikin konten Q&A. Emang ada yang nanya? Nggak ada sih. Dan ternyata lumayan banyak yang nanya, cuma sampai hari ini kita Nggak pernah dijawab, kasihan banget loh. Iya. Sampai ada yang nanya mention mana katanya mau bikin Q&A iya. gitu kan. Jadi karena kita sayang sama kalian, kita bikinlah Q&A-nya. Dan jawabannya, silakan. Pertanyaannya dulu Oh, iya, kita pilih. Ini kita sudah memilih 10 ya? Kita sudah memilih 10 pertanyaan. Ya, di part 1 ini kita pilih 10 pertanyaan yang akan kita jawab. Yang akan membuat prahara di dalam rumah kita. Jangan dong. Duduknya aja udah berjarak, Bu. Iya benar. Kita Kan udah saya mulai kompak. biar cewek kelihatan cewek gitu duduknya. Terus saya duduknya begini, bilang kayak laki ya kan. Ada aja langsung. Ini biar akrab. Oke deh. Oke. Siapa yang jatuh cinta duluan? Coba. Rasanya kita sama-sama kesandung sih. Lalu jatuh. Itu sebenarnya pertanyaan yang nggak pernah bisa terjawab. Siapa yang jatuh cinta duluan? Karena Tapi kalau boleh jujur, Bu, siapa yang ada rasa duluan? siapa? Siapa? Jujur dong, Bu. Ya nggak Jujur. tahu. Siapa? Masalahnya kan kita nggak. Kamu suka sama aku kapan? Nah. Gue jadi malu. Yang pasti waktu itu ada yang bikinin surprise. Iya, Iya. bikinin surprise 2000 15. no, 2015. 2016 dong, itu udah mau Piala Dunia. 2016, oke. Mei 2016. Mei. Tapi emang itu saya udah ada rasa, kan kamu partner saya. Iya, tapi saya nggak pernah, Bu, disurprisein kayak Iya, gitu. Seumur berarti hidup, kamunya Bu. GR. Seumur hidup. Enggak, ya saya nggak GR, cuma happy aja gitu kan, seneng ada yang merhatiin cewek Iya. gitu kan, cantik, Oke, pinter. berarti ya. mungkin modusnya dari saya. Tapi Cuma ya, waktu itu saya masih mikir kan, kepincut Ibu waktu duluan. itu udah mau Ya, saya udah punya nikah pacar, kan, Bu? udah Ya, punya pacar. udah rencana. Jadi saya mau nikah. nggak, ya ada sih kepikiran yang Tapi sebelumnya kan kamu yang selalu ingat kita kenalan berapa kali sih, nggak pernah ingat? iya kan saya waktu itu masih rakyat jelata, Bu. Ketemu Ibu yang udah jadi artis pasti Waduh. wow gitu. Gimana maunya? Wow. Jadi kalau backsound gitu. Wow. Gitu, karena pertama kali ketemu itu 2004, seingat saya. Desember 2004 waktu lagi foto sesi. Jadi kamu masih sama pacar kamu yang sebelumnya, mantan yang sebelumnya, yang ke Arab-Araban. Nggak sekalian sebutin, drummer. Oh iya, drummer sebuah grup band rock tanah air. Dengan inisial, kalau salah ya. Iya, itu brother, Bu, brother. Oh, Kita iya. kalau ketemu sama-sama hashtag ngobrol Oke. tetap, Bu. Ya. Bagus. Terus saya nganterin mantan saya juga. Foto sama aku, Oh iya. sama mantan saya. Iya. Nah, buat pas Buat edisi Valentine. majalahnya keluar, Keluar. saya udah bubar. Terus, jadi waktu itu sore-sore pulang sekolah saya lagi main sama Mantan. nonton TV, terus Udah majalahnya putus. keluar tapi majalahnya belum keluar udah putus. Jadi pas majalahnya keluar sedih, Bu. Iya. Siapa yang sedih? Orang-orang, Bu. Karena kan pasti banyak yang mendoakan juga Ibu biar langgeng hubungannya, ya kan. Kita sih biasa aja, kita tahu-tahu ini putus gitu. Kamu nyumpain ya? Enggak, Oh enggak. kan saya masih punya pacar, Bu. Ya oke, jadi gitu. Itu jadi siapa sebenarnya yang suka duluan? Nggak tahu ya. Ya nggak tahu, kalau suka duluan mungkin cinta bersemi di musim semi. Gak jelas banget jawabannya, pokoknya gitu deh. Iya. Cinta bersemi seiring dengan perjalanan
pertemuan kita gitu karena kan. 2005 kita mulai kerja kan. Iya, 2005 kerja bareng. Bulan Juni Agustus tuh. Piala Konfederasi. Iya. Gitu. Terus 2005 Piala Konfederasi Desember dong. Juni ya. Oke, lupa. Udah lama Bu. Iya, saya kasih tahu. Juni 2005 kita kerja bareng, Iya. kita presenter, tapi sebelumnya sebenarnya udah sering ketemu katanya. Menurut Darius kita Iya. juga pernah show bareng. Cuma memang kita punya Terus pasangan pernah masing-masing lah. dikenalin juga sama manajernya Di Dona Plaza sama- Senayan iya. katanya, Tapi dia nggak pernah ingat. Dia lupa. Jadi sebenarnya dia yang ingat. Karena saya rakyat jelata. Jadi ketahuan ya, yang ingat dan selalu ingat dan ingat. Jadi itu ya, itu jawaban yang pertama. Iya. Terus yang ya perjalanan itu 2004 Desember kenal, 2005 kita mulai kerja bareng di bulan Juni. Iya. Terus habis itu World Cup Center. Iya. Mulai Desember sampai Piala Dunia 2006 mulai, terus sebulan kerja bareng, terus saya bubar jalan. Kenapa sih Bu? Ya udah lah Pak, udah pernah jodoh kenapa dibahas sih? Ya kemudian saya tuh tadi mau nikah nggak jadi, putus, terus akhirnya digosipin kita berdua, dan ya udah lah daripada digosipin doang ya, udah mau jadi Sekalian. sekalian. Aduh. Gitu, terus pacaran berapa bulan? Ya kurang lebih 3 bulan. Iya 3 bulan cukup, ada lagunya kan? Cukup 3 bulan, dadah oh boy. Bye. Jadi nggak usah lama-lama, tapi memang selalu berpikir bahwa kalau memang jodoh ya kayaknya dikasih jalan aja gitu. Jadi sama pacaran 3 bulan kita nggak pernah berantem sama sekali. Iya. Ya kan semuanya manis gitu, bahkan sempet backstreet. Backstreet. Sempet backstreet tapi seru sih. Tapi memang Kita backstreet karena itu mungkin terlalu cepat kan. ya karena Terus, mungkin aku ya, putus terus nggak jadi kayak gitu terus pacaran gitu. Kabur-kaburan dikejar-kejarin entertainment, Oh. ganggang. Itu rasanya gila. Saya jemput lewat backstage. Oh, biasa, dibawa kabur. Terus saya diomelin Bu sama teman-teman infotainment. Kenapa? Karena kamu kan dulu kalau sama teman-teman infotainment deket banget. Jadi ada apa-apa curhat, putus nangis-nangis gitu curhat gitu di infotainment eksklusif gitu kan. Dona Agnesia 1 episode sendiri tuh, ya kan. Nah setelah kita mulai ada hubungan, aku kan bilang kita, maksudnya ya ini privacy kita gitu kan, nggak perlu semuanya kita umbar ke umum gitu kan. Dan akhirnya beberapa infotainment yang mungkin sebelumnya dekat sama kamu ngerasa jadi Ya, Dona jadi nggak terbuka Iya. lagi. Tapi ya, jadi nggak ngasih konten lagi. kita bikin konten sendiri akhirnya sekarang. Tapi intinya jadi akhirnya setelah pacaran 3 bulan terus kita menikah dan begitulah sampai sekarang. Amin. Semuanya baik-baik saja. Dan Baik-baik saja. Ternyata saya hilaf. Loh. nangis lagi nih. Apa ya 3 kata ya? Kayaknya kalau buat gua nggak ada kata yang cukup untuk menggambarkan alasan kenapa bisa jatuh cinta sama dia. Beyond words. Tapi kalau disuruh jawab 3 kata itu tulus, Sebenarnya sih katanya Raisa. salah Bu, harusnya Isyana. Kalau nggak ada Raisa. Raiso. Raisa maksudnya. Tulus, ya. Baik Biasanya juga. dan segalanya. Ini Kalau kamu pengen tahu aja, pengen tahu banget. itu pengen tahu aja. Jadi dari kata tulus, Tulus, baik, baik, segalanya. segalanya. Kalau aku ya 3 ya, Darius yang ini saya dulu. Aduh, paling susah deh kalau suruh cari 3 kata, karena beneran memang banyak hal yang
Yang tuh 3 kata tuh. Yang bikin aku jatuh cinta Berjuta rasa. Dia nyanyi mulu. Oke. Yang pasti Darius bisa bikin aku nyaman. Wah, tepuk tangan. Kata pertama nyaman. Tapi jawaban saya lebih oke tentang ini. Jawaban saya nggak oke ya. Keren. Yang kedua, coba lihat mukanya, ya. Tatapan matanya. Aduh, kalau baik pasti baik. Nyaman baik. Nyaman, Sama-sama baik. Baik. Lo pada ye. Tadi gue bilang baik, lo diem aja. Itu gue tadi nggak ada. Udah nyaman, baik. Kenapa Bu? Gue pengen nangis lagi nih, jadi aduh ya Allah. Ganteng lah. Lumayan lah ya Bu ya. Iya. Kalau dilihat-lihat nggak kehilangan selera makan gitu. Gitu jawabannya. Oke. Tapi sebenarnya ganteng tuh bonus ya. Nyaman, perhatian. Ya perhatian dia ganteng nggak usah terlalu standar. Jadi saya nggak ganteng Bu. Enggak. Ganteng banget. Salaman dulu. Cium tangan. Aduh, sakit Pak, Bapak terlalu gini gitu. Itu di gua loh. Terus apa yang bikin yakin? Yang bikin yakin kalau gua ngerasa ya sistem. Dan maksudnya hubungan sebelumnya itu benar-benar buat belajar relationship gitu. Dan ketika sama Dona udah sampai ke ini next step-nya gitu kan. Dan waktu awal mulai dekat sama Dona, beberapa sahabat teman-teman yang tahu mereka ngerti juga ya. Dona tuh bukan umurnya main-main lagi karena waktu itu kan dia masih muda. Iya, dia umurnya 21, aku 27. Iya, jadi mereka mikir gue main-main gitu kan, tapi begitu kenal dan tahu dan merasa bahwa Dona adalah ya orang yang bukan cuma sekedar jadi pasangan, jadi pacar misalnya atau jadi calon istri, tapi juga bisa jadi pasangan seumur hidup, bisa jadi teman seumur hidup. Itu nggak tahu, yakin aja gitu, dari hati itu yakin aja gitu. Jadi takut banget kehilangan gitu, takut banget untuk miss the moment kalau misalnya, karena kalau pacaran kan ikatannya beda ya. Iya. Kalau pacaran tuh kita gampang banget berantem terus ngomong putus karena gengsi atau karena salah atau bikin kesalahan yang mungkin tidak termaafkan gitu kan. Tapi ketika nikah, apalagi kita nikah secara Katolik, aturannya jelas gitu, nikah itu sekali seumur hidup dan hanya maut yang memisahkan. Monogami. Ya. Siapa? Masuk komplek berisik amat. Dan apa namanya, kalau bisa aja pisah gitu kan, tapi ngurusnya juga ribet banget gitu. Tapi ya ternyata setelah dijalanin, penyesuaian pasti ada, problem, hal-hal baru yang nggak diduga pasti ada. Itu kayaknya semua pasangan ngerasain ya. Pasti. Banyak hal baru yang kita, ya Dona bilang 3 bulan kita pacaran sampai kita nikah tuh sama sekali nggak pernah berantem. Kita berantem gede itu justru berantem gede pertama itu justru udah punya anak, udah punya baby gitu ya. Ibu biasanya ngalamin emosi yang berbeda gitu kan, terus hal kecil bisa jadi hal yang besar karena sensitif dan lain-lain. Terus sebagai suami juga mungkin belum bisa wise, masih belajar lah, kita semua belajar berproses gitu. Jadi pasti tiap pasangan ngalamin, kita tuh ngalamin, cuma gue pegang teguh tuh bahwa ya kita nikah memang komitmen sekali seumur hidup dan pengennya sama-sama berjuang dan gak akan pernah lepas komitmen itu gitu. Jadi sampai hari ini gue nggak pernah bilang untuk mau pisah atau mau ninggalin atau apapun, seberat apapun masalahnya, gue selalu berprinsip masalah itu harus bisa diselesaikan gitu. Dan ya itu proses yang panjang ya, dan prosesnya akan terus bergulir. Dan sekarang kita udah punya kesadaran, kita di level yang sangat
nyaman ya mungkin ya, udah sama-sama saling mengenal dan lewatin proses yang panjang. Dan setiap problem kan kalau di dalam hubungan pernikahan atau dalam kehidupan biasanya bisa membuat kita lebih kuat lagi gitu kan. Kita diuji, kita bisa nyelesain, kita jadi lebih kuat lagi. Dan sekarang ya tinggal komitmen kita adalah kita hidup untuk saling membahagiakan dan mempersiapkan masa depan anak-anak. Dan sekarang jawaban saya. Tadi apa? Pertanyaannya lagi? Ya, Ibu, kenapa Ibu yakin sama saya? Iya, saya? karena ya itu karena Nggak ada pilihan. kan saya udah tua. Ya, tapi papa aku selalu pesan sama aku kalau cari suami itu, papa aku bilang selalu cari suami yang tanggung jawab dan mau kerja. Dan aku lihat dari Yus di usianya sangat muda, dia adalah tipe sosok laki-laki yang sangat bertanggung jawab dan pekerja keras juga. Jadi selain juga kita ingat ternyata juga Tuhan memberikan jodoh yang seiman gitu kan. Dan kayaknya memang semua jalannya dipermudah gitu ketika kita lagi mempersiapkan pernikahan, bahkan sampai ya benar, berantemnya justru setelah menikah, mungkin bukan pas anak juga, pas aku lagi hamil. Pas hamil ya? Iya, dia kan syuting, itu lucu deh, ceritanya lucu ya, dia syuting sinetron gitu kan sama lawan main yang cantik gitu. Terus udah gitu syuting, aku penasaran kan nonton sinetronnya, peluk-peluk saya manyunin. Karena gue sebel liat dia peluk-pelukan. Kerja capek-capek ya kan, begadang-begadang, bangun pagi, panas-panasan. Dan itu sebel sampai akhirnya kotor ya. Dan sampai akhirnya aku tidur di batap. Itu cuma sekali ya, selama 14 tahun pernikahan kita, saya sekali tidur di batap. Dan didiemin aja loh mas suaminya. Udah hamil di batap, mau boleh. Ya capek. Enak keras. Tidak lagi gue. Tapi itu serius sih, maksudnya jadi cerita. Kalau sekarang jadi cerita gitu. Cuma ya memang 3 tahun pertama itu penyesuaian banget. Karena ya pasti beda ketika pacaran sama sudah menikah gitu. Dan ya untungnya mungkin kita sama-sama 2 orang yang selalu ingin berjuang bahwa pernikahan ini bisa terus berjalan dan berhasil gitu, bisa ya selalu pengen sampai mau memisahkan gitu kan. Dan ya sampai sekarang masih belajar terus untuk bisa saling mengerti, saling memahami. Ya so far sih selama 14 tahun ini ya kita bisa jalanin dengan baik, dan Tuhan juga dikasih rezeki 3 orang anak-anak yang luar biasa. Jadi ya pasti bersyukur banget, dan ternyata aku nggak salah pilih. Dulu waktu pertama kenal, awal kenal enggak ya, ngegosipin malah. Nah, oh dia kelihatan kamu gosipin. Oh. Karena dulu ya memang ketika kenal pertama sampai akhirnya kerja bareng memang nggak pernah kepikiran untuk punya hubungan lebih daripada partner kerja gitu. Karena yaitu satu mungkin beda umurnya lumayan gitu kan. Terus yang kedua, Dona waktu kita mulai kerja itu Dona sebenarnya udah dengan mantan yang udah mau untuk nikah kan waktu itu kan, udah ada rencana nikah gitu ya. Kita karena hubungan kerja kan pasti semua orang tahu gitu, dan jadi nggak kepikiran gitu sesuatu yang lebih gitu ya. Dan jujur sih nggak pernah mendoakan. Cuma waktu itu ada satu hari mungkin dia lagi berantem gitu kan, lagi ada problem, terus kelihatan gitu kok hari ini diem banget gitu kan, terus kelihatan sedih gitu sebelum siaran tuh gitu, sebelum mulai siang-siang gitu kan. Terus gue cuma bilang gue bilang sabar ya, sabar, namanya lagi mau nikah pasti ada aja masalahnya gitu, pasti bisa ngelewatin kok gitu. Dan itu aja. Jadi saya sebagai partner coba untuk kasih semangat lah gitu kan. Dan ternyata ya dia bisa lebih cheer up hari itu gitu. Seneng gitu kan, jadi nggak terlalu beban juga mikirin gitu kan kalau partner kita. Kamu mikirin saya.
mikirin siarannya Bu. Kan kalau yang satu bete terus jadi nggak konsen kan kita juga yang kena gitu kan. Jadi biar Karena tenang dulu live ya. nih gitu karena live waktu itu gitu. Jadi itu sih paling. Kamu pernah doain saya? Mungkin kalau misal pas belum kenal atau baru kenal biasa gitu sih enggak. Tapi begitu akhirnya kita deket dan sempat akhirnya pacaran gitu ya, aku sih berdoa banget gitu karena ya aku pernah gagal kan, mau nikah nggak jadi. Terus akhirnya ya ketika deket sama dia pacaran gitu kan, ya karena juga perbedaan usia juga, terus ya orang tua kita juga pasti ada worry tersendiri gitu kan. Jadi aku doanya kalau memang dia jodoh saya ya tolong didekatkan, tolong dikasih jalan. Kalau ternyata memang bukan jodohnya ya tolong dikasih petunjuk juga gitu. Jadi memang waktu itu rajin banget doa rosario aku. Tapi ternyata memang ya dia jawaban doanya ya akhirnya memang kita dikasih jalan untuk menikah sampai sekarang. Haleluya. Berubah nggak? Enggak sih. Ya kalau sih nggak berubah, ketawanya nggak berubah lah. Ada hal-hal dasar yang memang sama gitu ya. Bahkan hal-hal yang mungkin kita saling nggak suka gitu, tapi ya itu jadi bagian dari kebiasaan kita gitu. Cuma nggak tahu kalau gue selalu bilang manusia itu kan selalu berubah ya. Dia nggak akan jadi manusia yang sama terus-terusan gitu. Itu proses walaupun lambat gitu dan kadang nggak sadar dan berasa gitu. Tapi gimana caranya kita sebagai couple itu sama-sama manage dan maintain supaya perubahan itu selalu jadi perubahan yang baik gitu. Yeah. Saling support di situ gitu, ngingetin gitu kan, nasihatin, terus saling kasih masukan, sharing segala macam. Tapi tetap ada kebiasaan-kebiasaan yang kayaknya udah di tulang gitu. Udah mendarah daging guys. Dan nggak bisa berubah gitu. Ya itu jadi bagian yang kita masing-masing harus berusaha untuk mengerti, memahami dan menerima kekurangan itu gitu. Iya, dan nggak bosan gitu. untuk selalu mengingatkan sih. Tapi kalau Darius mungkin ada yang berubah. Kalau dulu mungkin lebih emosian, misalnya kalau main bola gitu ya. Tapi aku akhirnya nggak mau nemenin, takut dia berantem. Kalau main bola. Sekarang lebih kalem sih. Sekarang kalem. Enggak juga sih Bu. Juga, ya? Lawannya udah tahu saya Bu. Jadi nggak cari masalah. Nggak, tapi biasanya ya dulu kadang tuh kalau di jalanan juga kalau misalnya nyetir disalip sedikit, wow bisa gitu. Karena tuh zamannya nggak disalip sedikit Bu kalau kitanya. Ya kayak bahaya lah. Ya, pokoknya gitu lah, pokoknya membahayakan deh gitu. Itu bisa sama dia bisa diberhentiin tengah jalan itu mobilnya kayak gitu-gitu itu. Jangan ditiru guys. Tapi sekarang udah jauh, sangat jauh berubah sih kalau kayak gitu ya. Lebih sabar nggak? Sabar banget Bu. Masa? Luar biasa Bu sabarnya Bu. Jadi memang kita selalu berusaha apa ya, hal-hal yang memang pasangannya nggak suka gitu. Karena kita terbiasa ngobrol ya, aku dari itu biasa ngobrol. Dan dia selalu ngingetin aku juga selalu ngingetin, walaupun kadang kalau aku sering mengulang-ulang lagi. Tapi aku selalu bilang sama dia, jangan bosan ya untuk selalu ngingetin saya. Karena kan saya udah amnesia, ya kan? Yang sering lupa gitu. Jadi ya memang harus selalu diingetin gitu. Dan ya aku juga akan selalu ngingetin terus. Dan dia sudah tahu gimana cara untuk ngingetin aku, begitu juga sebaliknya. Jadi ya dalam sebuah pernikahan kan katanya selalu bilang bahwa take the whole package, baik buruknya. Kalau yang baik pasti gampang untuk menerimanya. Nah hal-hal buruknya itu yang kadang sulit untuk bisa diterima, tapi mau nggak mau. Iya, pilihannya selalu gitu. Kita harus berusaha untuk berubah jadi lebih baik, tapi di saat bersamaan pasangan kita juga menerima kekurangan kita gitu kan. Tapi dalam batas yang wajar ya. Kekurangannya maksudnya bukan yang prinsipil juga. Iya, intinya kan juga pasangan yang baik yang bisa membantu kita untuk berubah. Oke, kasih tahu nggak ya jawabannya? Masih ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita jawab, tapi di episode berikutnya. Tahan dulu, tunggu jawaban selanjutnya setelah yang banyak berikut ini. Nggak tahu kan biasanya gitu kalau kita iklan.
Gitu. Kan bukan iklan episode berikutnya. Ya udah, anggap aja di iklan. Siapa tahu di kalau masuk. Nggak bisa gitu, Bu. Ya udah, Iya. oke lah, daripada berantem ya, nanti kita lanjutin lagi Q&A-nya. Jadi jangan lupa ada part 2-nya. Bye.